Halo teman-teman, aku Justin. Baru-baru ini aku membeli ponsel baru. Biasa saja, mungkin pikirmu. Tapi bagiku, ini sangat istimewa. Inilah alasannya. Sekitar setahun lalu, ayahku mendapatkan promosi jabatan dan kami memutuskan untuk pindah ke kota lain. Pendapatan baru keluarga kami memberikan status sosial baru untuk kami semua. Orang tuaku pun memutuskan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memasukkanku ke sekolah baru yang lebih baik. Kami bersama-sama memutuskan sekolah paling cocok yang sesuai dengan rencana mereka tentang pendidikanku ke depannya. Ini adalah sekolah berasrama khusus anak laki-laki. Hampir semua muridnya berasal dari keluarga kaya. Tapi itu tak masalah bagiku. Bertemu teman-teman baru sebenarnya tak membuatku risau. Beraktivitas dengan teman-teman sekelasku sangat menyenangkan. Dan karena mengenakan seragam, kami tak tampak terlalu berbeda satu sama lain. Kecuali untuk satu hal. Mereka semua memiliki banyak cerita menarik tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi dan banyak foto kegiatan di sana yang disimpan di ponsel model terbaru mereka. Sementara itu, aku belum pernah keluar dari kampung halamanku sebelum datang ke sini. Ponselku pun usianya sudah sekitar 3 tahun. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa aku iri terhadap mereka? Tentu saja. Menurutku, solusi terbaik bagi masalahku adalah meminta orang tuaku membelikan ponsel baru. Kupikir, jika aku bisa menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya bagiku memiliki ponsel seperti iPhone X agar mirip teman sekelasku, mereka akan menyetujuinya. Terutama karena sekarang gaji ayahku lebih tinggi. Jadi, ketika pulang saat liburan, aku agak mengisyaratkan kepada mereka bahwa aku akan senang kalau dibelikan barang yang bagus dan mewah karena prestasiku sangat bagus di sekolah. Meski penghasilan mereka lebih tinggi dan aku sudah berusaha bersikap sebaik mungkin, mereka menolak. Mereka bilang gawai yang aku minta itu terlalu mahal untuk dibeli tanpa alasan yang jelas, terutama karena ponsel lamaku masih berfungsi dengan baik. Awalnya aku masih berusaha meyakinkan mereka, tapi mereka bergeming. Aku kecewa dan marah kepada orang tuaku, dan terus memikirkan masalah itu ketika melihat-lihat foto teman-temanku di Facebook larut malam itu. Tiba-tiba aku menemukan foto teman sekelasku, Richard, dengan wajah memelas sambil memegangi laptop rusak. Sepertinya seseorang ada dalam masalah besar, tulisnya di bawah foto. Seketika, aku mendapat ide. Bagaimana kalau ponselku benar-benar rusak? Orang tuaku pasti tak akan membiarkan anak lelaki mereka satu-satunya tak memiliki alat komunikasi. Agar tidak mencurigakan, aku menunggu sebentar. Dan sekitar seminggu setelah pembicaraan tentang iPhone X itu, aku dengan sengaja memasukkan ponsel 5S andalanku ke air. Seharusnya kamu lihat betapa emosionalnya aku saat menyampaikan kisah tentang ponsel malangku kepada orang tuaku. Kukira aktingku hebat sekali, hampir menyerupai aktor sejati. Tapi ternyata ayahku merupakan aktor yang lebih hebat lagi. Dia bilang dirinya sangat prihatin atas rusaknya ponselku, tapi dia tetap tidak mau memberiku uang untuk membeli ponsel baru. Mungkin dia sudah menduga kalau aku berbohong. Aku kecewa, karena rencana liciku tak berhasil dan harapanku untuk memiliki ponsel baru telah hilang bersamaan dengan hilangnya ponsel lamaku. Aku kecewa. Kini aku tak punya ponsel baru maupun ponsel lamaku. Aku merasa seperti pecundang yang lebih parah saat ibuku dengan baik hati meminjamiku ponselnya yang tak hanya berwarna merah muda, tapi juga sangat kuno sehingga tidak memiliki koneksi internet. Ponsel ini juga memiliki tombol sungguhan, bukan layar sentuh. Aku mengerti betapa bodohnya diriku yang telah sengaja merusak ponsel lamaku dan aku memutuskan untuk mengaku saja. Ayah bilang perbuatanku sangatlah bodoh, tapi pengakuanku membuahkan hasil. Dia berjanji untuk membantu dan memberitahuku tentang pekerjaan berdurasi 3 minggu di kantornya. Yang harus kulakukan di sana hanyalah mengatalogkan arsip dan aku akan dibayar cukup tinggi untuk itu. Bayangkan, akan punya uang tambahan dan makin dekatnya kemungkinan untuk membeli iPhone X sendiri menguatkanku sepanjang masa kerja 3 minggu itu. Pekerjaanku tidak berat sama sekali. Memang membosankan, tapi aku menyelesaikannya dan mendapatkan upah. 3 juta. Inikah yang dibilang dibayar cukup tinggi itu? Sulit ku percaya. Aku merasa dihianati. Aku menjadi sangat marah lagi kepada orang tuaku. Tapi kali ini, mereka juga marah kepadaku. Ibu bilang bahwa aku bukan anak kecil lagi, melainkan sudah hampir menjadi pria dewasa, serta sudah waktunya aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Dan ayah berkata bahwa siapapun yang menilai orang berdasarkan ponselnya tak akan bisa menjadi orang maupun teman yang baik. Di samping itu, orang tuaku tak memberiku uang saku lagi. Jadi, kali ini aku harus mengatasi masalah keuanganku sendiri. Aku ingat seorang teman di sekolah memberitahuku bahwa ada semacam halaman pengumuman di intranet sekolah kami yang terkadang memuat penawaran pekerjaan paruh waktu
Dan kupikir aku bisa menemukan yang cocok untukku. Jadi, kulakukan itu. Aku berselancar di intranet sekolah demi mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dalam beberapa hari, aku menemukan lowongan asisten pustakawan. Sudah pasti, begitu aku mendapatkan pekerjaan ini, uangku tetap tak akan cukup untuk membeli ponsel baru. Dan lebih dari itu, aku tak punya waktu untuk beraktivitas dengan teman sekolahku. Mereka berusaha mengejekku beberapa kali, dengan berkata bahwa mereka sangat prihatin. Aku harus mencari uang sendiri dengan cara yang sangat berat. Tapi pada akhirnya, mereka bosan karena aku tidak merespons ucapan mereka sama sekali. Jadi, mereka berhenti mengusikku. Ternyata, setelah beberapa bulan, aku berhasil menabung cukup uang untuk membeli ponsel baru dan kawan-kawanku mulai menanggapiku dengan serius. Mereka bilang, akulah satu-satunya orang yang mereka kenal yang punya kemauan keras untuk mengejar dan mendapatkan apa yang diinginkan, serta tidak meminta semuanya dari orang tua, melainkan berusaha meraihnya sendiri. Tentu saja, aku tidak membeli iPhone terbaru dan termahal itu, meski uangku cukup. Kini, aku benar-benar menghargai hasil jerih payahku dan memutuskan bahwa ponsel 6S sudah lebih dari cukup. Dan tahukah kamu, aku merasa sangat bangga kepada diri sendiri karena telah begitu mandiri. Orang tuaku juga bilang mereka bangga denganku. Mereka bahkan menaikkan uang sakuku lagi, tapi aku memutuskan akan menabungnya karena aku telah berniat membeli mobil bagus untukku. Kini, aku yakin sekali bahwa membeli sesuatu dengan uang sendiri jauh lebih keren dan menyenangkan daripada mendapatkan barang mewah berteknologi terkini yang dibelikan orang tuamu. Tekan tombol suka jika kamu sepakat denganku dan ceritakan di kolom komentar apakah kamu pernah mencari uang sendiri setidaknya Rp150.000.